Ibu sering bilang bahwa nafsu rasa suci itu merupakan nafsu yang paling ganas. Bener gak, Bu? Iya, Kenapa, Bu? karena susah sekali membersihkannya dari hati manusia. Kalau rasa aku dan rasa minta puji seperti yang udah kamu bahas barusan, untuk membersihkannya caranya relatif gampang. Tinggal diambil aja kembali kodrat internal atau kodrat eksternal mana yang paling mereka prioritaskan dalam pilihan hidupnya. Status atau pencapaian mana yang mereka tuhankan. Kayak contoh kamu tadi, kalau ada rasa aku terhadap kodrat internal kepintaran misalnya, ya tinggal dijadikan bodoh aja, dijadikan berbuat kesalahan yang fatal. Atau eksternal, kekayaan, tinggal dijadikan miskin aja. Kemudian rasa minta puji juga sama. Kalau sebelumnya didukung banyak orang, tinggal diputar balikan aja menjadi dicerca banyak orang. Jika sebelumnya semangat bersaing karena alasan eksternal, ya diambil aja pemicu motivasi bersaingnya. Biasanya dengan cara ini, manusianya mau mulai sadar. Tetapi kalau nafsu rasa suci, sangat susah diprediksi. Bisa jadi setelah diberikan kesengsaraan atau penderitaan, setelah diambil hal-hal yang mereka prioritaskan, nafsu manusianya justru semakin tebal. Oke. Saya pusing banget, Bu, ketika sedang berusaha mendefinisikan pengaruh nafsu rasa suci dalam konteks rumus kodrat irodat ini. Iya, wajar. Nafsu itu ibarat satu makhluk tapi punya 3 wajah sekaligus. Apa artinya? Artinya, semakin kita pelototin justru semakin gak jelas batas di antara ketiganya. Semakin kita teliti justru semakin campur aduk, gak karuan sifat-sifatnya. Iya, Bu. Terus gimana? Berhasil gak menemukan definisi dalam konteks rumus kamu itu? Nggak tahu, Bu. Saya akan coba paparkan aja pokoknya sekarang. Oke, silakan. Dalam pembahasan kita sebelumnya, pengertian nafsu rasa suci itu definisinya adalah ketika manusia tidak sadar akan kodrat kurang, salah, dan lupa dalam dirinya yang bisa mewujud kapan aja, di mana aja, tanpa kecuali dalam kehidupan manusia. Betul. Sekarang definisi ini kalau kamu hubungkan dengan rumus perhitungan kodrat irodat tadi, apa artinya? Kalau rasa aku dan rasa minta puji itu pada dasarnya bisa dibilang ketergantungan terhadap kodrat internal atau kodrat eksternal dalam mengejar status di hadapan sesama manusia. Ketergantungan terhadap kodrat internal atau kodrat eksternal. Terus? Kalau nafsu rasa suci ini justru sebaliknya, Bu. Apa? Manusia yang dikendalikan nafsu rasa suci beranggapan bahwa irodatnya itu udah sempurna. Bahwa apapun yang terjadi, ujian kehidupan apapun yang kemudian muncul, manusia yang dikendalikan oleh nafsu rasa suci tidak akan merasa ada yang perlu diperbaiki dari irodatnya. Kalau nafsu rasa aku dan nafsu rasa minta puji, kan dengan mudah bisa kita deteksi dari ketabahannya, Bu. Seperti yang contoh sebelumnya, ketika diambil kodrat internal atau eksternalnya, irodatnya langsung berubah drastis. Iya, betul. Tapi, kalau nafsu rasa suci justru sebaliknya. Mereka irodatnya cenderung konstan. Mereka tabah ketika menghadapi ujian kehidupan, susah ataupun senang. Tetapi ketabahan yang tidak didukung dengan kesadaran terlebih dahulu. Apa akibatnya? Akibatnya adalah setiap kali dihadapkan pada ujian kehidupan, mereka selalu berpikiran bahwa dirinya tidak perlu melakukan perubahan apa-apa. Mereka menganggap bahwa apapun itu yang terjadi bukanlah akibat irodatnya perlu diperbaiki. Bukan akibat irodatnya perlu dibersihkan dari nafsu, melainkan murni akibat hal-hal yang berada di luar kekuasaannya, entah itu kodrat eksternal atau kodrat internal. Iya, betul. Ketabahan yang tidak dilengkapi dengan kesadaran yang cukup.
Ketabahan yang dibangun berdasarkan asumsi bahwa irodatnya sudah sempurna, seolah irodatnya sudah bersih, sudah suci. Padahal manusia itu punya kodrat kurang, salah dan lupa. Padahal manusia itu memiliki nafsu yang selalu ada dalam setiap irodatnya, sehingga kita semua memang seharusnya selalu mengasumsikan bahwa ada yang bisa kita bersihkan dari irodat kita. Iya, Bu. Bagus, bagus. Ini definisi yang sangat tepat dalam konteks kali ini. Terus, contohnya dalam kasus Lili dan Lala seperti apa? Contohnya, kalau sebelumnya kita ngomongin Lala, sekarang kasusnya berada di Lili, Bu. Lili merupakan anak yang cerdas. Hal ini memang sudah terlihat dari angka kodrat internal pikirnya yang tinggi, Bu. Iya. Selain itu, raganya juga sehat, koordinasi dan keseimbangan badannya tinggi. Akibatnya Lili unggul dalam olahraga, dan kebetulan hobi yang dia pilih untuk fokuskan adalah bersepeda, sepatu roda, dan skateboard, Bu. Oke, terus? Meskipun berbakat dan sering sekali menang, Lili tidak pernah beranggapan bahwa dia bisa santai-santai aja. Meskipun mudah baginya untuk bermain berbagai macam olahraga, Lili tetap aja rajin berlatih. Meskipun kalah bertanding, Lili juga tetap berusaha meningkatkan kemampuannya. Tidak ada keraguan akan kenyataan ini dalam pikiran Lili. Oke. Jadi Lili memang tabah ya orangnya? Irodatnya nggak berubah meskipun diberikan kemenangan ataupun kekalahan? Iya, Bu. Jika ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran Lili, adalah dia heran mengapa Lala tidak pernah mau untuk diajak olahraga bareng Lili. Lili tabah tetapi tidak sadar dalam kasus ini ya? Iya, Bu. Maksud kamu adalah meskipun Lili tabah karena tidak bergantung kepada kodrat eksternal dan kodrat internal dalam usahanya, tetapi Lili tidak sadar bahwa Lala adalah individu berbeda yang memiliki kodrat internal berbeda juga, meskipun kembar. Lili tidak sadar bahwa Lala memiliki motivasi ke arah yang berbeda, keinginan yang berbeda. Iya, Bu. Lala, sebagaimana di tabel ini, irodat internalnya kecil sekali jika dibandingkan dengan Lili. Kemudian, setelah mendapatkan perhatian dari Bunda, irodat Lala bertambah cukup banyak. Entah kenapa, Lili tidak suka akan kenyataan ini. Perasaan Lili ini bukan masalah dia iri atau dengki terhadap Lala, terhadap perhatian bundanya. Oh, enggak. Lili nggak peduli dengan kenyataan tersebut. Dan ini fakta. Mengingat angka kodrat eksternal bundanya Lili itu emang kecil banget kan, Bu? Iya. Lili heran mengapa Lala yang merupakan saudara kembarnya, lahirnya bareng, nyaris nggak bisa dibedakan dari luar, bisa memiliki motivasi yang begitu rendah dalam melakukan segala sesuatu. Mengapa sih Lala nggak bisa lebih keras dalam berusaha? Mengapa sih Lala nggak bisa lebih teguh kayak Lili? Oke. Begitu sih, Bu, bayangan saya tentang nafsu rasa suci dalam diri Lili. Ketabahannya adalah karena dia paham dan bisa mempraktikkan betapa irodat itu penting. Tetapi ketidaksadarannya adalah dia nggak tahu bahwa Lala sejak awal tidak memiliki bakat yang cukup tinggi dalam urusan fisik dan pikir, tidak seperti Lili. Dan Lili juga tidak sadar bahwa kalau manusia memiliki komposisi akal dan rasa yang tinggi, seperti Lala, otomatis bakalan beda semua tindak tanduknya. Karena orang seperti Lala ini akan lebih sensitif terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Nggak seperti Lili, yang lapisan akal dan rasanya emang kecil dari awal, jadi emang cenderung bebal. Iya, bagus sekali. Pinter. Dengan kata lain, irodat internal Lili memang sangat tinggi. Tetapi kalau seperti ini ceritanya, bisa jadi semua itu sudah terkotori nafsu rasa suci. Gitu kan maksud kamu? Iya, Bu. Makanya, angka irodat internal Lili ini pun 1,5, meskipun nggak berubah-ubah ketika diuji, tetap aja nggak bisa langsung dikonversikan menjadi dolar, menjadi amalan yang diterima di sisi Allah. Sebab di dalamnya bisa aja terkandung nafsu rasa suci yang gak terdeteksi dari rumus perhitungan saya dari tadi.
Pengaruh nafsu rasa suci ini sayangnya memang nggak bisa kita deteksi hanya berdasarkan kuantitas irodatnya. Kebersihan hati kita dari nafsu rasa suci itu nggak bisa kita nilai hanya berdasarkan ketabahan seorang manusia, tetapi juga harus dilihat kesadarannya seperti apa. Iya, betul sekali. Sadar dan tabah itu harus berjalan terus beriringan. Nggak bisa berhenti. Nggak bisa salah satu aja yang jalan. Baguslah kamu udah ngerti hal ini. Tadinya udah mau saya jelasin kalau kamu kelewatan. Iya, Bu. Saya bisa menyadari keunikan nafsu rasa suci ini berkat perumpamaan jalan di atas tali itu loh, Bu. Kalau rasa aku dan rasa minta puji kan perkara miring ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau nafsu rasa suci adalah perkara salah arah, salah jalan. Berarti kan manusianya bisa aja nggak melenceng ke kiri ataupun ke kanan alias relatif tabah, tetapi arahnya bisa jadi justru terbalik 180 derajat alias nggak sadar sama sekali justru kalau udah tersesat karena terlanjur yakin bahwa irodatnya sudah pasti benar. Iya, tepat sekali. Perhitungan kamu dari tadi kan hanya fokus ke jumlah, kodrat dan irodatnya, kuantitasnya. Tetapi kemanakah arah irodat tersebut manusia arahkan belum terilustrasi dengan cukup jelas. Makanya belum bisa mendeteksi nafsu rasa suci. Iya, Bu. Oke. Terus kalau kamu hubungkan dengan ayat-ayat yang kamu kumpulkan, masuk kategori mana ini? Ini masuk ke banyak kategori sekaligus, Bu. Tetapi yang paling cocok dalam konteks kali ini adalah bisikan setan, Bu. Bisikan setan? Iya, seperti ini contohnya. Kita perlu fokus ke kalimat yang ini, Bu. Setan membiaskan manusia sehingga memandang perbuatan mereka yang buruk itu menjadi baik. Kalimat yang serupa dengan ini saya menemukan di beberapa ayat yang berbeda, Bu, dengan variasi kalimat yang berbeda juga, tapi intinya sama. Ini contoh yang lainnya. Banyak sekali, Bu, kalimat ini terteranya. Iya. Kalimat tersebut, setan membuat manusia mengira perbuatan buruk mereka itu baik, adalah ketabahan yang tidak disertai dengan kesadaran yang dari tadi kita omongin, alias pengaruh nafsu rasa suci. Gitu kan maksud kamu? Iya, Bu. Iya, bagus, pintar. Terakhir, bagaimana contoh pelepasan nafsu rasa suci dalam kasus Lili dan Lala tersebut? Oke. Begini, Bu, ceritanya. Ini kejadian sebelum Lala ketahuan menderita penyakit bawaan. Lili punya hobi sendiri, begitu juga dengan Lala. Karena hobi mereka itu sangat berbeda, waktu yang mereka habiskan bersama pun juga semakin sedikit. Dalam kondisi ini, Lili pengen banget menghabiskan waktu lebih bersama Lala. Makanya, setiap minggu Lili selalu memaksa Lala untuk ikut latihan bersama Lili. Berbagai macam olahraga alternatif sudah ditawarkan oleh Lili supaya mereka bisa bermain bersama-sama. Tapi Lala selalu menolak. Lili menganggap Lala itu cuma malas aja untuk diajak karena Lala nggak akan bisa mendapatkan pujian dari bundanya. Seperti ketika ia melukis, sebab Lala tidak jago olahraga. Lili sama sekali tidak sadar bahwa setiap kali diajak Lala untuk ikut melukis bersamanya, Lili juga sama aja, selalu menolak karena dia nggak bisa melukis. Akibatnya, mereka pun semakin jarang menghabiskan waktu bersama. Semenjak Lala diopname, tinggal di rumah sakit, segalanya berubah. Hampir setiap hari bunda ke rumah sakit sementara ayah semakin sibuk di kantor. Karena rumah sakitnya jauh, Lili juga nggak bisa sering-sering mengunjungi Lala. Akibatnya, hampir setiap hari Lili sendirian di rumah. Ia makan sendirian, belajar sendirian, tanpa ada yang menemani. Di akhir minggu ketika libur sekolah, Lili selalu diajak sang ayah ke rumah sakit untuk mengunjungi Lala. Tetapi jika ia ke rumah sakit, Lili tidak akan bisa pergi ke taman untuk berlatih. Nah, dalam kondisi ini kan Lili sebenarnya sedang ditanya, lebih penting mana sih berlatih sepeda atau menghabiskan waktu bersama Lala, bunda dan ayahnya? Di
Di antara perbuatan yang sama-sama bermanfaat, mana yang menurut Lily paling bermanfaat, paling prioritas? Pertanyaan ini terus diberikan Yang Maha Kuasa melalui Sang Ayah setiap akhir minggu tiba. Kemudian, apapun pilihan Lily pada akhirnya, mampukah ia tabah menerima konsekuensinya? Misalnya, jika ia memilih untuk ke rumah sakit, apakah Lily bisa tabah jika nantinya dia kalah dalam kompetisi karena kurang latihan? Sebaliknya, jika ia memilih untuk berlatih, apakah Lily bisa tabah? Kok ternyata setelah ini nggak bisa lagi berkumpul dengan lengkap sekeluarga? Boleh. Jadi kesadarannya di sini adalah perkara prioritas ya. Di antara perbuatan yang sama-sama ada manfaat dan ada mudaratnya, mana yang akan dipilih oleh Lily? Iya, Bu. Ketabahannya adalah apakah Lily akan bisa menerima konsekuensinya dengan penuh kesadaran? Ataukah justru menyesalinya di masa depan? Iya, Bu. Oke. Terus pelepasan nafsu rasa sucinya di mana? Ya, dalam kondisi ini Lily kan dipaksa untuk mengevaluasi ulang irodatnya selama ini, prioritasnya selama ini. Sebelumnya, Lily selalu berusaha memaksa Lala untuk menyesuaikan diri dengan hobi Lily dengan diajak berolahraga. Sekarang posisinya dibalik. Lily sekarang mau gak mau harus menyesuaikan diri dengan Lala kalau masih pengen kumpul bareng Lala. Jika ia mau mempertimbangkan lagi bahwa memang ada hal-hal yang lebih penting dari pilihan hidupnya yang diambilnya selama ini, dengan berusaha mengubah Lala supaya sesuai dengan Lily, bahwa mungkin memang caranya ini kurang tepat sehingga perlu berubah sikap, itu kan udah merupakan pelepasan nafsu rasa suci juga kan, Bu? Iya sih, betul. Kalau dalam konteks di mana nafsunya hanya terbatas rasa suci aja. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan, dalam kehidupan nyata pasti ada nafsu rasa aku dan nafsu rasa minta puji juga sekaligus. Iya, Bu. Itu contoh nafsu rasa sucinya aja secara terpisah. Kalau nafsu rasa akunya ya mungkin jika Lily memilih melepaskan kebanggaan akan keahliannya dengan pergi ke rumah sakit daripada latihan. Gak apa-apa kalah, masa bodoh. Sedangkan rasa minta pujinya misalnya jika Lily gak peduli meskipun waktu bermain dengan teman-temannya berkurang. Jadi gak bisa gaul lah. Iya, bisa. Bagus. Oke. Selanjutnya apa? Sabar. Iya, Bu. Sabar.